Haleluya. Amin. Amin. Oke, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Oke, shalom hamba-hambanya. Mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Ya, jadi nggak banyak teman-teman ayatnya ini ya. Sudah temukan teman-teman? Amin. Oke, kalau sudah temukan teman-teman kita katakan amin. Amin. Oke, yuk. Saya akan bacakan ayat yang ganjil dan teman-teman membacakan ayat yang genap dan seterusnya. Terima kasih. Lembaga Alkitab memberikan judul tentang menasihati sesama saudara. Gitu ya, oke? Ayat 15-nya berkata demikian, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Ayat 16 teman-teman. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawa seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disaksikan. Ayat 17-nya berkata demikian, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Ayat 19-nya, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka, itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Amin. Yuk teman-teman, di ayat 20 yang tadi berkata demikian, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Haleluya. Amin. Amin. Ya, saya memberikan tema buat kita semua malam hari ini. Anak muda-mudi ya, pemuda-pemudi, hidup harus bermanfaat, gitu ya. Hidup harus apa? Bermanfaat, gitu ya. Nah, jadi ini kan ruang berdiskusi teman-teman. Nah, menurut Kak Geri, hidup itu harus bermanfaat. Itu seperti apa Kak Geri? Hidup itu berguna bagi orang lain. Berguna bagi orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Oke, terima kasih Kak Geri. Mutualisme. Oke, siapa lagi? Oke, Hosana atau Nehemia silakan. Hidup harus bermanfaat itu seperti apa Kak Nehemia? Tidak memberikan orang lain kesulitan. Apa? Sorry. Agak lantang suaranya. Sorry. Tidak memberikan orang lain kesulitan. Tidak memberikan kesulitan kepada orang lain. Oke, thank you brother. Bro, next apa? Tidak. Menurut abang? Tidak menambah masalah. Tidak menambah masalah. Hidup harus tidak menambah masalah. Oke, that's itu jawaban kalian. Oke, apa lagi Kang? Hirus lagi. Hidup harus bermanfaat. Seperti apa sih Kak Rahel? Benar kan itu? Ayo. Tahu dong, juara 2 harus tahu juara 2. Ayo Kak Rahel. Ayo apa? Membantu apa? Membantu kakak apa lagi? Membantu orang tua. Oke, that's good. Terima kasih. Silakan Kakak Saskia. Hidup harus bermanfaat itu seperti apa ya gitu. Oke, silakan. Tidak menjadi beban. Jangan. Oke, silakan. Menolong orang yang kesusahan. Apa? Menolong orang yang kesusahan. Oke, berarti hidup harus bermanfaat apa? Menolong orang yang
kesusahan. Oke, that's good. Oke, terima kasih. Next, Kastela, silakan. Oke, tadi soalnya anak muda mudi itu harus hidup bermanfaat. Apa? Bermanfaat apa? Contohnya. Aku ada ini apa ya bilang gitu. Atur, silakan Neng. Oke, jadi bermanfaat itu Cuci piring. cuci piring. Oke, that's good. Itu kan jawaban. Oke, tepuk tangan buat teman kita semua. Oke, ya. Nah, teman-teman, tadi jawaban kalian itu benar. Ya, benar. Tadi soalnya kan pemuda-pemudi hidup harus bermanfaat. Jadi seperti pertanyaan dan seperti jawaban kalian itu benar, teman-teman. Nah, tetapi pada malam hari ini ya, firman Tuhan mengingatkan buat kita semua harus apa? Bermanfaat atau harus berdampak. Mungkin di sekolah atau di keluarga atau di mana saja kita berada. Itu harus bermanfaat atau namanya berdampak, teman-teman. Nah, kita lihat di ayat 17-nya ayat 15 sampai 17, teman-teman. Berkata demikian, biar Kakak Marta yang baca ya. Lihat ya, teman-teman. Apabila saudara berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali ya. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disaksikan. Ayat 17 berkata demikian. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal teman-teman? Tidak mengenal Tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Wah, ini teman-teman, firman Tuhan mengingatkan kembali buat kita ya. Jadi firman Tuhan ini yang tema tadi, pemuda-pemudi hidup harus bermanfaat atau pemuda-pemudi harus berdampak. Nah, jadi poin yang pertama, teman-teman, poin yang pertama di ayat 15 sampai 17 harus mendengar. Apa, teman-teman? Harus mendengar. Apa, Saskia? Halo, apa Saskia? Apa yang pertama tadi? Nah, itu kan salah satu itu ciri-ciri ya. Tapi ya itulah. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kembali buat kita semua, karena kita ini sebagai anak Tuhan. Amin. Kita yakin dan percaya bahwa kita ini anak Tuhan. Anak Tuhan tentu mendengar gitu, teman-teman. Ya. Baik di rumah, di sekolah, atau di gereja, atau dimanapun kita berada. Pertama tadi apa? Harus mendengar. Iya, harus mendengar, teman-teman. Jangan menjadi beban buat orang tua. Ketika orang tua udah masak nasi, udah memberikan sarapan buat kita, tetapi kita menjadi beban buat orang tua, itu salah. Ya, salah, teman-teman. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan buat kita semua untuk mendengar. Ya. Ketika kita bermanfaat, tentu kita harus mendengarkan orang tua, atau kita harus rajin beribadah, teman-teman. Kenapa? Karena kita ini sebagai anak Tuhan. Karena kenapa? Karena kita ini sebagai orang percaya. Ya. Nah, teman-teman, karena kalian rajin, ya, rajinlah mendengarkan firman Tuhan, ya. Di mana satu dua orang, di situ Tuhan ada, ya. Firman Tuhan berkata demikian, teman-teman, di ayat 20, ya.
Jadi bukan di sini main-main teman-teman, atau di keluarga atau di sekolah, bukan main-main. Kalau di sekolah harus fokus belajar, ya gitu. Bagaimana kita mendapatkan juara sementara kita nggak rajin, sementara kita nggak belajar, ya kan? Bagaimana mungkin kita dapat juara satu? Bilang Tuhan, aku mau dapat juara, sementara kita nggak rajin sekolah, nggak baca Alkitab, nggak baca buku begitu, ya kan? Jadi sebagai anak Tuhan, sebagai pemuda-pemudi, untuk kita semua harus mendengar, ya. Dengarkan apa kata guru. Kalau bilangnya jangan bolos ya, jangan bolos ya. Kalau bilang jam 8 jangan datang jam 9 kita, ya kan? Iya. Kalau kita nggak mau dihukum ya tak ada aturan, gitu kan? Kalau di rumah pun kalau mama bilang jangan, aku bilang gitu, ya kita harus dengar sama orang tua supaya mama atau papa tidak marah. Nggak naik tensi begitu teman-teman dengan lasaknya kita begitu ya. Oleh karena itu mari kita belajar mendengar, mari kita belajar sebagai anak Tuhan, kita taat, ya. Nah, ternyata di dalam ketaatan teman-teman atau kita mendengarkan firman Tuhan, ternyata di ayat 18 berkata demikian, ya, ayat 18-nya, aku berkata kepadamu sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di bumi ini, di dunia ini akan terlepas di surga. Wah, teman-teman, apa yang kita tabur, apa yang kita lakukan yang baik, Tuhan memperhitungkan teman-teman, ya. Tuhan memperhitungkan ketika kita melakukan hal yang baik, kan? Karena kenapa? Karena kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang percaya, bukti kita sebagai orang percaya kita harus taat. Kita sebagai orang percaya, bukti sebagai orang percaya kita harus melakukan yang terbaik, melakukan yang baik, membantu orang tua, menolong, rajin dan lain sebagainya teman-teman. Ya, bukan menjadi batu sandungan, bukan menjadi beban buat orang tua, bukan menjadi beban guru, begitu teman-teman. Ya. Ternyata ada janji Tuhan di ayat 18, apa yang kita tabur di dunia ini Tuhan perhitungkan teman-teman, gak sia-sia apa yang kita lakukan di bumi ini. Maka firman Tuhan berkata demikian, upamu besar di surga, bilang gitu teman-teman, ya. Jangan melihat hal yang sepele ketika dipercayakan, yang misalnya kalau bagian operator itu kan mungkin teman-teman melihat hal yang sepele gitu ya, atau bagian WL mungkin dibayangkan atau di pikiran kalian itu kan sepele begitu, tetapi firman Tuhan berkata apa yang kamu tahu, bilang gitu. Terus firman Tuhan, upamu besar di surga, bilang gitu. Berarti Tuhan itu menginginkan kita untuk rajin, bukan malas-malas teman-teman, ya. Sama juga di keluarga kita. Orang tua itu menginginkan kita untuk rajin membantu orang tua, bukan malas, bukan tidur-tiduran teman-teman. Siap rajin teman-teman? Siap mendengar teman-teman? Orang tua, taat orang tua? Oke, that's good. Oke. Nah, di ayat 19 lanjut dulu teman-teman. Ayat 19 berkata demikian. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Di situ tadi apa yang tadi kan di ayat 18, apa yang kita tabur Tuhan memperhitungkan. Nah, di ayat 19-nya apa yang ketika kita taat, ketika kita rajin, di ayat 19 berkata demikian tadi, Bapa akan apa? Mengabulkan apa yang kita minta, apa yang kita doakan, ya. Jadi nggak sia-sia teman-teman apa yang kita lakukan. Mungkin kita merasa
takut, mungkin kita merasa bimbang ya. Tetapi firman Tuhan mengajarkan buat kita semua untuk tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya ya. Tetap berdoa teman-teman ya. Firman Tuhan ini mengajarkan buat kita semua untuk berdoa, untuk meminta kepada Tuhan ya. Di sini berkata demikian, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Tuhan itu memberi kepada orang yang percaya. Tuhan itu memberikan kepada orang yang meminta, teman-teman ya. Tuhan itu memberikan orang yang rajin beribadah, teman-teman. Tuhan itu memberikan orang yang setia, teman-teman. Ini firman Tuhan ya dan amin ya. Jadi kita sebagai anak, kita sebagai pemuda-pemudi, kita harus rajin, kita harus mendengar, kita harus berdampak, bermanfaat di mana kita berada. Amin. Nah, poin yang kedua saya bacakan di ayat 20-nya ya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, tadi saya sempat singgung rajin gitu ya. Nah, di sini saya katakan rajin beribadah. Ya, rajin beribadah teman-teman. Di mana 1-2 orang di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi firman Tuhan mengingatkan kembali buat kita semua. Mungkin kita merasa berkata juga ya, Tuhan itu tidak ada. Mungkin kita berkata bahwa Tuhan itu tidak adil. Mungkin kita berkata demikian. Tetapi firman Tuhan mengingatkan buat kita semua, anak-anak muda mudi, ternyata firman Tuhan di mana 1-2 orang, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi kita seperti inilah teman-teman, kita berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan, saling mengingatkan, saling menguatkan satu sama lain, begitu ya. Nah, jadi jangan tunggu udah banyak pemuda-pemudi baru kita ikut-ikut begitu ya. Ternyata firman Tuhan ini 1-2 orang, begitu ya, 2 atau 3 orang. Jadi firman Tuhan ini mengajarkan buat kita semua untuk tetap rajin berdoa, rajin beribadah. Amin teman-teman. Amin. Oke, amin untuk firman Tuhan ini.